Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate ya. Bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, langsung saja. Tema readingan hari ini adalah mengapa orang-orang menatap kamu? Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan? Penasaran kan? Oke, aku membacakan energi banyak orang. Ini umum ya, jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Energi bisa terbolak-balik atau vice versa. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi, ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Ya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Abaikan suara apapun yang mengganggu telinga kalian ya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya. Oke, aku mulai saja. Mengapa orang-orang menatap kamu ya, dan apa yang mereka pikirkan? Dua kartu. Wow. Mengapa orang menatap kamu? Karena kamu saat ini beberapa dari teman-teman ya, tidak resonate untuk semua orang. Mungkin 1, 2, 3, 4 ya. Oke, orang menatap kamu karena kamu sekarang itu lagi kayak membersihkan ya hal-hal negatif di dalam diri kamu ya. Kamu lagi kayak proses healing total-totalan di sini ya. Proses kayak apa ya, membersihkan mungkin emosi di dalam diri kamu yang mungkin selama ini orangnya kamu tuh orang emosi banget, bahkan temperamental gitu ya. Tapi sekarang kamu ada energi di mana kamu di sini lagi ada penyembuhan ya. Penyembuhan dari itu tadi, terutama emosional teman-teman, menyembuhkan hal-hal yang tidak baik lah, hal-hal negatif di dalam diri kamu, lagi proses healing. Ini mengapa orang-orang menatap kamu gitu ya, ini yang mereka pikirkan. Si itu ya sekarang lagi proses healing total-totalan, sudah menjadi pribadi yang lebih baik, sudah bertransformasi, walaupun transformasinya 50%, 60%, tapi kamu di sini berusaha. Ya, atau mungkin beberapa ya orang menatap kamu karena kamu sembuh dari sakit ya, sakit mental, stres, depresi ya, sempat pernah putus asa atau sakit fisik, penyakit, kamu sudah sembuh itu. Dan di sini sepertinya mengapa orang menatap kamu karena energi kamu sekarang balance ya, mungkin dulu berat sebelah, atau hidup kamu sekarang seimbang, mampu menyeimbangkan sesuatu dalam hidup kamu, energi harmoni dan keseimbangan itu. Ini kenapa orang menatap kamu. Dan aku rasakan juga di sini mengapa orang-orang menatap kamu ya, karena beberapa dari teman-teman sekarang tuh kayak kamu tuh percaya kayak tempat-tempat luhur gitu ya, percaya terkait hal-hal mungkin yang sudah lama gitu, bertahun-tahun ya, hal-hal dulu gitu ya. Berapa aku melihat percaya dengan terkait pola-pola leluhur gitu. Itu sih kenapa orang menatap kamu ya. Oke, lanjut kembali. Mengapa orang-orang menatap kamu sekarang? Iya ya, aku melihat kamu tuh kayak apa ya, mungkin kamu ada garis keturunan dari leluhur kamu, atau kamu percaya pola-pola leluhur gitu ya, dan kamu sangat-sangat intuisi. Mengapa orang-orang menatap kamu? Yang di pikiran dia tuh intuisi banget ya, yang dia lakukan seperti pola-pola leluhur dulu gitu ya. Mungkin kamu pembaca kartu tarot juga ya, karena dulu kan ada kartu kartu tarot kan sudah zaman-zaman Romawi dulu gitu ya. Mungkin beberapa seperti itu sih. Bisa jadi kamu seorang tarot reader, pembaca tarot juga gitu ya, seperti saya gitu ya. Itu mengapa orang menatap kamu, itu yang dipikiran, sangat intuisi. Dan kamu mungkin akhir-akhir ini kamu sering berwisata, traveling ke tempat-tempat leluhur ya, tempat-tempat yang terkait
orang-orang zaman dulu ya, contohnya kayak di Jawa tuh kayak candi-candi gitu. Kamu mungkin traveling ke tempat-tempat itu gitu ya, seperti itu ya. Dan kenapa orang menatap kamu? Penasaran? Ayo, di bottom of the deck ya, artis. Beberapa dari teman-teman yang nonton ini ya, mungkin kamu artis, hai, public figure, youtuber, selebgram, atau kamu aktif di aplikasi-aplikasi yang lain ya, sangat-sangat terkenal ya. Mungkin banyak pengikut kamu, followers kamu, subscriber kamu, sesama youtuber, hai, gitu ya. Ini ya, mengapa orang-orang menatap kamu? Kamu tuh sangat kreatif ya. Beberapa mungkin kamu mentor mentor manifestasi gitu ya, mentor loa, the law of attraction, mentor meditasi gitu ya. Aku melihat ya, mungkin kamu cukup terkenal itu ya, aku melihat ya, moga-moga ya, aminkan ya. Ya siapa tahu ke depan setahun lagi, dua tahun lagi ya, kamu cukup terkenal menjadi konten kreator, youtuber, selebgram dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa orang menatap kamu? Ya ini, artis. Entah itu artisnya dalam bentuk apa ya, public figure yang mungkin kamu dikenal di kalangan satu kabupaten, satu provinsi, satu kecamatan, kita nggak tahu. Mungkin artis kabupaten, artis kecamatan gitu ya, atau kamu cukup terkenal di kota itu, di kecamatan itu, di kabupaten itu gitu, cukup terkenal. Mungkin kamu adalah mentor manifestasi, mentor loa, atau mentor meditasi, mentor apalah di sini ya. Seorang konten kreator yang sangat-sangat kreatif ya. Coba share di kolom komentar. Hai teman-teman konten kreator, kalian konten kreator seperti apa? Ayo gabung. Ini kenapa orang untuk menatap kamu? Tingkatkan itu, tingkatkan itu ya, karena beberapa sangat-sangat kreatif, punya ide-ide yang sangat-sangat kayak ide-ide kamu tuh ya tak terbatas gitu ya. Itu ini yang membuat orang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini menatap kamu ya, seperti itu teman-teman ya. Entah kamu sekarang itu mentor spiritual, mentor yang mungkin terkait garis keturunan leluhur, kamu sering traveling ke tempat-tempat leluhur seperti aku bilang tadi, lagi proses penyembuhan diri ya itu. Oke ya, aku ambil kartu yang lainnya. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang ada di pikirannya? Oke ya, aku mulai saja. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang di pikirannya? Oke ya, beberapa di sini aku melihat kenapa orang-orang itu menatap kamu. Entah dia wanita atau dia pria yang menatap kamu. Dan yang nonton ini entah kamu wanita ataupun pria ya, karena kamu itu ya apa ya, selalu mengutamakan kesehatan kamu. Orang-orang menatap kamu karena kesehatan kamu sih. Mungkin kamu baru sembuh dari sakit, seperti aku bilang, sembuh dari sakit mental, sakit fisik, sakit sakit lagi, penyakit gitu ya. Kamu baru aja sembuh dan mereka menatap kamu. Oke, aku lanjut kembali. Tadi aku skip ya 10 menitan. Di sini aku lanjut kembali ya. Mungkin kamu itu karena kamu pernah mungkin sakit ya. Sekarang kamu lebih memprioritaskan, mengutamakan kesehatan kamu mungkin dengan pola hidup yang sehat. Ya ini mengapa orang-orang menatap kamu gitu ya. Ketika kamu sembuh, kamu hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, diet yang sehat, olahraga yang sehat, kamu benar-benar mengutamakan kesehatan kamu ya. Orang menatap kamu ya, kamu tuh kayak baru sembuh dan kelihatan cerah, glowing, cetar membahana. Kalau kamu adalah seorang wanita ya, penampilan kamu kayak sehat gitu. Mungkin dulu buncit ya, mohon maaf bukan menyindir ya, mungkin dulu berlemak, sekarang ya langsing gitu ya, karena kamu menjaga diet gitu, menjaga kesehatan kamu tuh diutamakan gitu ya. Dan apalagi mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang ada di pikirannya itu, kamu tuh beberapa ya, mungkin kamu sudah punya anak ya, tapi kelihatannya awet muda kayak masih single gitu ya.
Itu mengapa orang-orang menatap kamu ya itu awet muda, dan beberapa mungkin sifat kamu ya childish, mungkin kekanak-kanakan ya, manja, lucu, itu mengapa orang-orang menatap kamu. Atau beberapa di sini tuh kamu tuh punya keterikatan khusus dengan hewan peliharaan kamu. Mungkin di rumah kamu tuh banyak hewan ya, hewan peliharaan, bisa kucing, dog, ayam, burung, dan lain sebagainya ya. Orang-orang menatap kamu mungkin ya banyak sekali hewan peliharaannya. Si pria itu, si wanita itu ya sangat dekat dengan hewan gitu. Itu ya beberapa. Atau ya beberapa juga mengapa orang menatap kamu ya, bagi teman-teman yang sudah punya anak, mungkin kamu peduli banget, selalu mengutamakan anak-anak kamu, ataupun kamu masih single belum punya anak ya, mungkin penyayang anak-anak, sayang dengan anak-anak gitu ya. Dan mengapa lagi orang-orang menatap kamu, apa yang ada di pikirannya, kamu tuh orangnya pendiriannya sangat-sangat kuat, nggak gampang digoyahkan ya. Kamu tuh punya visi dan misi yang jelas, pendiriannya strong gitu ya. Itu ya artinya mengapa orang-orang menatap kamu, yaitu si itu ya kuat banget, nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau dia bilang ya A, nggak bisa bilang ke O gitu. Seperti itu ya. Oke. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang ada di pikirannya? Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang ada di pikirannya? Kamu itu, orang menatap kamu mungkin melihat muka kamu seperti baru bangun tidur, atau kamu susah tidur, atau terlalu banyak tidur ya. Mana yang resonate ya, karena di sini terkait tidur ya, orang menatap kamu yang di pikirannya kayak gini, kenapa matanya sayu ya, jangan-jangan dia kurang tidur karena banyak pikiran atau terlalu banyak tidur itu. Atau di sini ada lambang burung hantu. Mengapa orang-orang menatap kamu ya, karena feeling kamu tajam, intuisi kamu tajam, atau penglihatan kamu tajam, dan kamu juga sangat-sangat misterius gitu. Kenapa orang menatap kamu ya? Oke ya. Dan terutama bagi teman-teman wanita yang nonton ini, kenapa orang-orang menatap kamu, terutama si lawan jenis ya? Karena melihat fisik kamu, body kamu ya. Mungkin beberapa di sini ya punya fisik yang gemoy, seksi ya. Nggak tahu ya, di mata lawan jenis kamu tuh kayak gemoy gitu ya. Gemoy dari mana ya, nggak tahu, dia yang melihat gitu ya. Ini mengapa orang-orang menatap kamu, ini penampilan kamu, fisik kamu ya, yang membuat lawan jenis di luar sana tumbuh tanduk gitu ya. Terutama kayak tatapan kamu ya, mungkin kamu punya mata yang kalau natap itu kayak membuat lawan jenis kayak terpanah. Tatapan kamu dan fisik kamu itu ya, itu alasan mengapa orang-orang menatap kamu. Siapa sih kamu ini ya? Dan mengapa orang menatap kamu juga ya, karena kamu sangat terkenal. Aku melihat sangat terkenal. Apakah termasuk yang aku jelaskan tadi, artis, public figure, artis kabupaten kah, kecamatan kah, provinsi kah ya, konten kreator kah, apapun itu yang cukup terkenal ya, orang menatap kamu karena cukup terkenal, punya kerjaan yang bagus, seorang leader, punya jabatan yang bagus, atau seorang konten kreator. Itu wajar lah orang menatap kamu, wajar gitu ya. Oke, ya mungkin beberapa di sini konten kreator mungkin terkait hewan ya, mungkin kamu punya keterikatan khusus dengan hewan peliharaan kamu. Konten kreator terkait ya, mungkin membahas ada bunga di sini ya, mungkin kamu konten kreator bisa bikin buket bunga wisuda, bunga apapun itu. Beberapa kan ada terkait hewan peliharaan, bunga gitu ya. Atau ya seperti yang aku jelaskan dari awal ya, seorang konten kreator manifestasi. Itu bisa jadi ya konten kreator loa, meditasi,
Bisa juga konten kreator, hal spiritual, konten kreator tarot, apapun di sini ya, share di kolom komentar. Angka 9, 11, 29, 6, 4. Tanggal lahir kamu, umur kamu, atau apapun terkait dengan angka-angka di sini ya. Kalau aku ambil poin positif kenapa orang-orang menatap kamu ya 90% positif. Ya mungkin karena terkait tidur tadi, mungkin mata kamu sayu, mungkin kamu bekerja di malam hari ya, atau kamu terlalu banyak tidur gitu ya, seperti itu ya. Oke, aku ambil kartu tarotnya, mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang dipikirkannya, apa yang mereka pikirkan. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan. Oke. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan. Kamu sangat-sangat spiritual ya, sangat bijaksana, passion. Ini beberapa dari teman-teman, entah di sini kamu mentor apa sih? Konten kreator, mentor spiritual kah? Apapun itu ya, orang menatap kamu walaupun kamu gak cukup terkenal sih menjadi seorang public figure ya, mungkin orang menatap kamu di sosial media kah, stalking kamu di sosial media, atau secara langsung atau tetangga kamu, siapanya kamu, rekan kerja kamu, atau ketika kamu kemanapun itu ya, ke tempat ibadah, kemanakah, ke pasar ya, karena kamu sangat bijaksana, sangat-sangat spiritual. Itu beberapa ya. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan. Kamu tuh orangnya pemberani dan penuh percaya diri. Itu ya, akan ada warna merah di sini. Kalau kamu wanita, mengapa orang-orang menatap kamu ya, kamu sangat orang yang punya tekad dan kemauan yang sangat tinggi, pemberani, semangat ya, agresif ya orangnya. Aku merasakan beberapa dari teman-teman yang mungkin tidak resonate untuk semua orang, beberapa orang saja. Itu karena orang menatap kamu ya karena mereka melihat kamu tuh sangat pekerja keras. Saat ini seperti kamu mendapatkan pengakuan dari apapun yang kamu kerjakan selama ini ya, itu orang menatap kamu karena itu sangat pekerja keras, sangat sukses, orang yang punya tekad dan kemauan yang sangat tinggi. Ada Cancer, ada juga Sagittarius di sini, dan aku melihat juga ya orang menatap kamu tuh karena kamu sangat-sangat bertanggung jawab ya, sangat bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri dan untuk keluarga kamu. Kamu tuh orangnya banyak beban di pundak kamu, tapi kamu kuat, kamu bisa mengatasinya. Artinya orang menatap kamu karena tangguh banget itu orang. Kalau kamu wanita ya mungkin dibilang tuh strong woman banget sih, kuat banget itu cewek gitu ya, bertanggung jawab banget gitu, tahan banting banget ya, pemberani banget. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan. Ini ya beberapa dari teman-teman aku nangkap, entah orang menatap kamu, melihat kamu yang mungkin kamu susah tidur di malam hari. Apakah mereka melihat wajah kamu ya karena mengapa orang-orang menatap kamu di sini, melihat kamu tuh ada rasa penyesalan, ada rasa ketakutan, kekhawatiran yang sangat besar, terutama di malam hari. Mungkin kamu susah tidur di malam hari karena ada yang kamu takutkan, ada yang kamu khawatirkan. Mungkin kamu takut dengan kegelapan, atau kamu fobia dengan hewan-hewan tertentu ya. Mungkin itu ya sih, karena kamu melihat di sini mengapa orang-orang menatap kamu. Mungkin mereka tahu ya kamu tuh takut tidur di malam hari karena kamu fobia dengan hewan tertentu. Mungkin ya takut dengan misalnya kecoa gitu, takut dengan hal-hal yang itu ya, yang membuat kamu susah tidur itu sih. Entah kamu ini melakukan pekerjaan di malam hari, atau di malam hari nggak bisa tidur karena ada rasa ketakutan, kekhawatiran
ya takut kegelapan atau apapun di sini, share di kolom komentar sih. Itu aku melihat ya, orang menatap kamu karena kamu ada rasa takut yang sangat besar gitu. Coba share di kolom komentar apa yang kamu takutkan. Kamu fobia dengan hewan apa sih? Share ya. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan? Ada cinta. Ada seseorang yang diam-diam menatap kamu, mengagumi kamu dari kejauhan. Tetangga kamu kah? Atau teman kamu di sosial media kah? Ya, entah, kalau dia tidak menatap secara langsung, ya menatap kamu, stalking kamu, mantau kamu di sosial media gitu. Dan orang ini punya perasaan cinta yang sangat-sangat dalam ke kamu. Ada Sagittarius, Cancer, Pisces di sini. Mengapa orang ini menatap kamu, stalking kamu, memantau kamu? Karena cinta. Karena cinta. Karena dia mencintai kamu, punya perasaan cinta yang sangat dalam ke kamu. Hai, siapakah dia ya? Itu ya. Dan mengapa orang-orang menatap kamu ya? Ini karena cinta. So sweet ya. Mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan? Ya. Ketika dia menatap kamu, ya dia bilang I love you gitu, menatap foto kamu maksudnya. Kalau mungkin tidak secara langsung ya, mungkin menatap foto kamu di sosial media, memantau mungkin story kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu upload di sosial media dan bilang I love you baby gitu ya. Atau yang menatap secara langsung, apakah dia tetangga kamu gitu ya, atau kamu kemana, ke pasar, ke tempat ibadah, ke orang ini kayak diam-diam kayak mengagumi kamu gitu ya, dan punya cinta yang sangat dalam. Oke, mengapa orang-orang menatap kamu dan apa yang mereka pikirkan? Mengapa orang-orang menatap kamu? Wow, aku melihat mengapa orang itu menatap kamu, karena mereka melihat kamu itu, kalau kamu sudah menikah di sini ya, mereka melihat kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu selama ini banyak tekanannya, tantangannya, rintangannya, banyak sekali permasalahannya, tapi kalian mampu menyelesaikan, mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan di hubungan kalian. Kalau kalian sudah menikah, tapi kalau kalian masih sendiri, single, atau kalian single mom, single dad, ya mengapa orang-orang menatap kalian ya? Karena kamu tuh, hidup kamu banyak rintangannya, banyak hambatannya, tapi kamu mampu menyelesaikan sendiri, solo gitu. Banyak beban yang kamu tanggung, tapi kamu kuat. Kamu bisa mengakhiri beban itu. Mungkin beberapa di sini kan pernah kayak kamu stres ya, yang aku bilang tadi, bukannya aku mengulangi kembali gitu ya, pernah kamu stres, depresi ya, sampai mengganggu kesehatan kamu, sampai mengganggu jam tidur kamu, entah ini terjadi beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu gitu ya, sampai kamu gak bisa tidur, banyak rasa kekhawatiran gitu ya. Tapi sekarang kamu bisa sembuh gitu, bisa mengakhiri rasa stres itu, rasa sakit itu, dan sembuh total-totalan, penyembuhan teman-teman. Aku melihat seperti itu ya. Orang menatap kamu karena kaget ya dengan perubahan kamu, ya perubahan dalam diri kamu. Kamu sembuh dari apapun. Mungkin dulu kamu fobia dengan hewan-hewan tertentu, sampai kamu gak bisa tidur, sampai kamu merasakan takut yang berlebihan, yang membuat kamu uring-uringan di malam hari gitu ya. Atau ada rasa kayak stres banget, kurasa entah ini terjadi beberapa bulan kah, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ketika orang menatap kamu yang sekarang, ya kamu gak takut lagi, kamu gak fobia lagi dengan hewan tertentu. Ya itu, aku melihat seperti itu sih. Dan ini ya, Two of Cups, orang-orang menatap kamu selain orang mengagumi perubahan di dalam diri kamu, ada juga yang mencintai kamu. Mungkin dia adalah soulmate kamu. Kalian punya perasaan yang sama sih, saling sayang, cinta ya. Ini beberapa ya,
menatap kamu, soulmate kamu, Cancer, Sagittarius, ada Pisces, Leo, ya. Mungkin dia dari zodiak tersebut, Scorpio. Ini berapa mantan sih yang menatap kamu nih, entah ini dari kejauhan, stalking kamu di media sosial. Berapa mantan pacar kah, mantan suami, mantan istri, mantan selingkuhan kah, entahlah. Kalian pernah menjalin hubungan dan orang dari masa lalu ini masih mencintai kamu. Ini berapa ada hubungan twin flame, soulmate gitu ya, yang kalian tuh chemistry-nya sangat kuat satu sama lain gitu ya. Itu aku melihat sih ya. Aku ambil 3 kartu ya, ciri-ciri spesifik seseorang yang punya rasa cinta ini ke kamu ya, supaya kamu tidak penasaran ya. Ciri-ciri seseorang yang punya perasaan cinta yang sangat dalam ke kamu ini. Ciri-ciri seseorang yang punya rasa cinta yang sangat dalam kepada kamu ini. Pack of Cups. Ciri-ciri seseorang yang punya rasa cinta yang sangat dalam ke kamu ini. Ciri-ciri seseorang yang The Devil, Capricorn energy. Kalian saling kenal. Beberapa di sini saling kenal. Kalian tuh pernah menjalin hubungan kah? Tapi tidak sehat ya beberapa. Entah dia mantan TTM-an kamu, mantan cinta rahasia. Ya, ini aku melihat beberapa sih, jangan dipaksakan untuk resonate ya. Bagi yang resonate aja, orang yang punya cinta yang sangat dalam kepada kamu, entah orang ini punya kebiasaan tidak sehat, addiction, kodependensi, ketergantungan dengan sesuatu yang susah banget untuk dia lepaskan, susah banget untuk dihilangkan. Itu ciri-cirinya. Kalau memang ini orang baru yang punya cinta yang sedalam ini, aku ulangi kembali, kalau orang baru ya, dia punya kebiasaan tidak sehat ya. Ada hal-hal dia tuh candu banget dengan sesuatu ya. Itu orang toksik banget, itu toksik banget ya. Beberapa yang punya cinta ke kamu ini, dia sudah punya pasangan ya, dia sudah punya pasangan. Sangat toksik sih ya. Wow, kalau kamu kenal dia dulu, kalian pernah menjalin hubungan tapi hubungan tidak sehat, kalian saling ketergantungan, saling terobsesi satu sama lain. Mungkin dia adalah twin flame kamu. Hubungan sangat-sangat tidak sehat itu. Dan dia masih ketergantungan sama kamu, masih terobsesi banget sama kamu, masih tergoda banget dengan kamu ya. Kalau ini orang lama sih. Ciri-ciri selanjutnya, seseorang yang punya rasa cinta yang sangat dalam ke kamu. Ciri-ciri selanjutnya, seseorang yang punya rasa cinta. Ini beberapa strong orang lama sih. Kalian pernah menjalin hubungan ya, dan sudah berakhir. Mantan, pernah ada konflik, pernah beradu argumen, beradu ego, akhirnya bubar ya. Entah dia pasangan orang atau dia mantan pasangan kamu, apapun di sini ya, atau kehidupan dia di sini pernah hancur. Ciri-cirinya orang ini pernah hancur, pernah bangkrut, tapi sekarang keuangan sudah stabil, mulai stabil ya. Orangnya punya karir yang bagus ya, secara finansial dibilang stabil, mapan lah. Itu orang lama sih, orang lama yang punya rasa cinta yang sedalam ini ke kamu. Mungkin itu saja aku akhirin. Zodiak sudah aku jelaskan. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.